Halo Sobat Prater Projokam, selamat berjumpa kembali dalam edisi Renungan Mingguan. Pada hari ini, kita memasuki Minggu Paskah yang ke-6. Hari ini, Injil Yohanes menjelaskan kepada kita bagaimana Yesus memberi perintah kepada para muridnya untuk saling mengasihi. Inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Para murid diperintahkan untuk mengasihi sesama seperti Yesus telah mengasihi mereka. Jadi yang menjadi dasar perintah untuk saling mengasihi adalah kasih Yesus kepada mereka. Bagaimana Yesus mengasihi murid-muridnya? Dia sendiri telah menunjukkan kasih yang besar, dan kasihnya ini menjadi ukuran bagi para murid untuk mengasihi sesama. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih Yesus kepada mereka tidak hanya diungkapkan dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan nyata. Kata-katanya ini benar-benar ia wujudkan, yakni dengan kematiannya di kayu salib. Yesus sendiri menyerahkan diri di kayu salib dan mempersembahkan diri sebagai kurban untuk menghapus dosa-dosa manusia supaya mereka menerima kehidupan yang kekal. Di kayu salib, Yesus mati untuk murid-muridnya yang tidak dipandangnya sebagai hamba, tetapi dipandang sebagai sahabat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau para murid melakukan kasih yang diperintahkan Yesus, mereka menjadi sahabatnya. Sahabat tidak sama dengan hamba. Hamba tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya, dan sang tuan tidak akan memberitahukan hal-hal penting kepadanya. Kepada orang-orang yang telah menjadi sahabatnya, Yesus akan menyampaikan segala yang telah didengarnya dari Bapa. Para sahabat Yesus mengetahui apa yang sebenarnya telah ia lakukan bagi sahabat-sahabatnya. Perintah yang disampaikan Yesus itu juga berlaku untuk para pengikutnya sepanjang zaman. Perintah ini memberikan identitas kepada kita dan menuntun kita bagaimana harus menjalani hidup dengan sesama manusia. Kasih Yesus kepada kita itulah yang menjadi dasar bagi kita untuk mengasihi sesama. Kita mengasihi orang lain bukan supaya orang itu mengasihi kita. Kita mengasihi orang lain karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Ia rela mati untuk keselamatan kita. Yesus juga memberikan kasih-Nya jauh lebih besar daripada kasih yang dapat kita berikan kepada sesama, seberapapun besarnya. Sebab pada dasarnya kasih itu diwujudkan di dalam hidup akan sangat berguna bagi orang lain. Seseorang yang menjadikan diri kasih akan dihargai, dihormati apa adanya, membuat hidup terasa berbuah, berisi dan bermanfaat, membuat hidup terasa lebih hidup, manusia semakin manusiawi. Dalam saling memberi cinta kasih dengan tulus, kita menemukan Tuhan, sebab Dia adalah cinta yang memberi diri secara tulus hingga wafat di kayu salib. Yesus menunjukkan sikap cinta kasih kepada umat manusia. Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang kasih, namun mewujudkan pernyataan itu. Dia adalah simbol cinta kasih bagi umat manusia. Yesus adalah teladan bagi umat manusia untuk mewujudkan kasih dalam hidup sehari-hari. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, kita sebagai umat beriman Kristiani yang adalah pengikut Kristus dituntut untuk
mewujudkan cinta kasih Kristus di dalam hidup harian kita. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan tindakan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Yesus Kristus sendiri. Cinta kasih pertama sekali itu dilakukan di dalam keluarga, dan sesudah dalam keluarga di tengah-tengah masyarakat. Mari tunjukkanlah bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati, yang mampu mewujudkan cinta kasih itu dalam hidup kita. Jadikanlah dirimu itu menjadi sumber cinta kasih bagi semua orang, bukan hanya menjadi beban untuk orang, melainkan menjadi berkat untuk semua orang dimanapun kita berada atau kamu berada. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Salam Prater Projokam.